Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas beberapa materi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin. Sebelum memasuki ke pembahasan, perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Nabila Erliana Putri dengan NIM 205223110. Selanjutnya, saya Fatia Anissa dengan NIM 205223000. Saya Aziza Hariri Rahmawati dengan NIM 205223003. Saya Praitno Buditomo dengan NIM 205223119. Baik, di sini kita akan membahas yaitu 1. Konsep Islam Rahmatan lil Alamin berdasarkan Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua yaitu interaksi nilai keislaman dengan bidang ilmu teknik industri. Dan yang terakhir yaitu pemikiran, produk, dan atau untuk kerja yang merupakan perwujudan hasil integrasi nilai keislaman pada bidang ilmu teknik industri. Pembahasan pertama silakan kepada Aziza, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep Islam Rahmatan lil Alamin berdasarkan Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Nah, definisi umum dari Islam adalah Islam merupakan sebuah agama dengan A yang berarti tidak dan gamma berarti rusak. Lalu selanjutnya adalah rahmatan, dengan definisi umumnya adalah memberikan kasih sayang. Menurut Al-Quran biasa disebutkan sebagai Rahman dan Rahim. Selanjutnya adalah lil alamin. Definisi umumnya adalah untuk semesta alam. Jadi definisi umum dari Islam Rahmatan lil Alamin adalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Berdasarkan Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Cakupan rahmatan lil alamin bukan hanya kepada manusia saja, tetapi untuk semesta alam. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, ayat ini menjelaskan bahwa tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW bukan hanya membawa rahmat, tapi sosok beliau menjadi rahmat seluruh alam semesta. Sehingga kemana, di mana, dan apapun yang bersumber dari beliau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Kata alamin berarti makhluk Allah yang hidup, manusia, malaikat, jin, hewan, dan tumbuh-tumbuhan semua memperoleh rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam. Selanjutnya, silakan kepada Fatia, dipersilahkan. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menyerukan perdamaian dan kasih sayang. Antara lain, surah Al-Hujurat ayat 10 yang memerintahkan kita untuk saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan. Allah berfirman, yang artinya sungguh orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaranya itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Nah, benang merah yang bisa kita tarik dari perintah ini adalah untuk mewujudkan perdamaian. Semua orang harus merasa bersaudara. Dalam konteks ini, almarhum K.H. Hashid Muzadi mengajukan 3 macam persaudaraan atau ukhuwah, yaitu yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah Wataniyah, dan yang ketiga ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar keagamaan Islam, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Kemudian yang kedua yaitu ukhuwah wataniyah, yang artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kebangsaan.
Dan yang terakhir, ukhuwah basyariah yang artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Ketiga macam ukhuwah ini harus diwujudkan secara berimbang menurut porsinya masing-masing. Satu dengan yang lainnya tidak boleh dipertentangkan, sebab hanya melalui 3 dimensi ukhuwah inilah rahmatan lil alamin akan terrealisasi. Silakan kepada Praitno dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan interaksi nilai keislaman dengan bidang ilmu teknik industri. Dalam bahasa teknik, Islam adalah pedoman untuk semua sistem kehidupan, yakni sistem ekonomi, politik, seni budaya, iptek, hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik industri berkaitan dengan desain, peningkatan, dan pemasangan sistem terintegrasi manusia, material, peralatan, dan energi. Ini mengacu pada pengetahuan dan keterampilan khusus dalam matematika, ilmu fisika, dan sosial bersama dengan prinsip dan metode analisis dan desain teknik untuk menentukan, memprediksi, dan mengevaluasi hasil yang akan diperoleh dari sistem tersebut. Dalam Islam, jelas-jelas berbicara tentang bagaimana manusia sepatutnya, sebaiknya, sewajarnya, dan seharusnya menjalani masa hidupnya. Sedangkan teknik industri juga menjadikan manusia sebagai bagian dari sistem yang dikajinya. Tetapi, definisi teknik industri tersebut lebih menekankan posisi manusia sebagai objek daripada subjek. Sedangkan Islam lebih proporsional dengan menyatakan bahwa manusia dapat berperan sebagai subjek atau objek, atau sekaligus dua-duanya. Kalau dicermati sejarah kapitalisme akan nampak jelas sebab mengapa manusia lebih sebagai objek dalam sistem yang dikaji oleh teknik industri. Ini terjadi karena ilmu teknik industri adalah demi kepentingan pemilik perusahaan atau industri, bukan demi pekerja dalam industri tersebut atau demi kedua pihak. Sistem industri adalah milik pengusaha dan harus bekerja demi kepentingan pengusaha tersebut. Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa manusialah yang menghubungkan Islam dengan teknik industri. Kita sama-sama maklumi bahwa sistem nilai dan cara berpikir hanya ada pada manusia, bukan pada bahan baku, peralatan, maupun energi yang merupakan 3 unsur selain manusia dalam sistem yang dikaji oleh teknik industri. Maka hubungan antara Islam dengan teknik industri ada pada 2 parameter, yakni pada diri manusia, yakni sistem nilai dan cara berpikirnya. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu pemikiran, produk, dan atau unjuk kerja yang merupakan perwujudan hasil integrasi nilai keislaman pada bidang ilmu teknik industri. Hasil dari integrasi keislaman ada bidang ilmu yang ditekuni kami memilih dari segi pemikiran. Pada surah An-Nahl ayat 11 dan 12, sangat penting sekali pemikiran kritis dan penalaran yang rasional ini bagi pengungkapan alam semesta, di mana alam semesta dan proses-proses di dalamnya merupakan ayatullah kemudian dikaji oleh para pakar fisika dan fenomena alam yang terjadi merupakan suatu hukum alam. Menurut pandangan orang Muslim, suatu hukum alam yang merupakan hal tersebut terjadi atas dasar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Efisiensi yang tidak boleh boros dalam menggerakkan sumber daya, kerapian, keteraturan tata letak, gerakan kerja yang ergonomis demi menghindari kecelakaan kerja, pengendalian mutu yang ketelitiannya maksimum atau zero defect, kerapian dan ketelitian administrasi keuangan, penghargaan dan sanksi yang adil terhadap tenaga kerja berdasarkan ukuran yang jelas dan terbuka, dan yang terakhir, pengolahan sumber daya secara sistematik, tidak parsial adalah sesuai dengan agama Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.